Bu Riri, bagaimana kabar? Waduh, baik, sudah lama banget nih nggak ketemu ya. Aduh, Iya, Bu. aman di sana? Iya, Libur Christmas di sana? Di iya libur Norway? Christmas akhir tahun. Iya, iya. Oke, very good. Aduh, senang sekali ya. Udah sukses, udah punya keluarga? Sudah Bu, sebentar sudah nikah. Saya sudah ada istri, anak, puji Tuhan sebentar lagi. Oh, very good. Syukur banget ya, senang Ya, sekali terima ada kasih Bu, terima kasih Bu. Sanadi hari ini. Oh, jadi namanya sekarang jadi Adi ya? Oh, biar gampang aja diingat, namanya kan unik ya bilang ya. Kalau orang bule susah ngingat, jadi saya pendekin aja nama saya gitu. Oh gitu, iya Iya, iya, baik. iya. Senang sekali nih bisa ngumpulin, teman-teman karena ini ada, Falah, ada Dava, ada Brian, Jesaya, Christian, semuanya nanyain ya ke pas saya, "Ibu, kakak-kakak kelasnya gimana?" Saya bilang, "Ayo kita ngobrol-ngobrol hari Minggu, ini santai-santai aja ya, tapi saya Hmm. yakin ini pasti inspiring bagi semuanya ya." Hari ini baik, selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih ada Pak Komara, ada Bu Lis ya yang hadir, ada Haikal, Nelson, Rian. Tolong teman-temannya diajak lagi karena ini, kejadian yang luar biasa ya. Maksudnya itu karena semuanya ini jadwal waktunya juga Sanadi 6 jam ya, 7 jam bedanya ya dengan Zurich. Ya, ya, ya. Dan ini teman-temannya juga bukan lagi libur, kalau kami sih lagi pada periksa ujian ya, banyak banget tumpukannya ya. Jadi, hari ini kita bisa ngumpul, saya senang sekali dan, ini adalah pertemuan Next Golden Generation yang ketiga dan, yang akan menjadi moderator hari ini adalah Saudara Falah. Saudara Falah ini dari angkatan 2023 di Departemen Elektro UI dan Hmm. dia, kemarin mewakili Indonesia untuk mengikuti winter school ya di Saint Petersburg di Oh, oke, Rusia keren. Mhm. untuk AI. Jadi saya harap, dulu Saradi bertanya tentang CERN, terus benar-benar bisa pergi ke CERN kan. Iya, untuk, di European Laboratory for Particle Physics, ya waktu itu saya cerita saya 96, Sanadi pergi 2016 ya? Atau tahun berapa? 2016, 2016 Bu Pas, Riri, ya. iya. Berarti itu 20 tahun setelahnya ya? Iya, Atau 2 iya dekade iya. lah. Oke, Iya. nah ini nanti, yang lain juga ada kemarin satu orang ya, kayaknya udah kali yang ketiga ya. Jadi ini banyak sekali kesempatan-kesempatan, oleh karena itu, saya harapkan bahwa semuanya, datang dan, bisa ngobrol dengan, kakaknya, Imade Sanadi dari Bali. Saya ingat SMA-nya di Bali waktu itu. Ini Bali, saya orang Bali. Iya, kalau nggak Iya. salah Anda Mapres Fakultas Teknik ya waktu itu ya? Eee, ya puji Tuhan waktu itu iya iya waktu itu Iya ya iya kan, iya. ya ya. Baik, heeh. Ya. Baik, kalau gitu, kita lanjutkan saja dan saya minta moderator hari ini yaitu Saudara Falah untuk memulai ya. Halo Farhan, apa kabar Farhan? Kamu sehat? Farhan Ramadan? Iya, Oke, good. sehat. Sehat. Oke, baik. Oke, silahkan, Saudara Falah untuk memulai. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Prof. Riri atas pembukaannya. Baik kalau gitu kita bisa langsung memulai untuk acara Next Golden Gen yang ketiga ini. Sebelumnya perkenalkan saya Falanis Rio, saya akan menjadi moderator selama 1 jam dan 1 jam 30 menit ke depan. Eee, oke, dan di sini kita sudah ada bersama juga, Bang Adi berarti ya panggilannya ya? Sanadi boleh, Bang Adi boleh, ya Sanadi, ya 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 oke. ya. Oke, jadi sebenarnya dari kami merasa Bang Sanadi ini sangat, apa ya, memotivasi gitu dan keren juga karena bisa Waduh. memiliki karir internasional gitu dan nggak main-main juga gitu kan, bisa langsung ke Swiss gitu. Nah mungkin boleh nih Bang Sanadi, boleh nggak diceritain sedikit aja terkait, latar belakang dari Bang Sanadi sendiri? Ya boleh boleh, coba saya singkat ya. Ya dulu, saya itu mahasiswa teknik komputer tahun 2012, dulunya tuh bimbingan sama Prof. Reri, eee, ke se seperti yang Prof. Willy bilang saya aslinya dari Bali, ya terus kemudian saya di teknik komputer 2012, dulu tuh latar belakang saya tuh jaringan, computer networks.
komputer network. Saya dulu lab jaringan komputer. Terus kemudian ikut aktivitas robotika juga dulu, meskipun ya mungkin dibilang setengah, 80% aktif lah. Maksudnya kayak bukan yang aktif juga, cuman aktivitas waktu itu dibagi dua antara lab dan robotika. Kemudian itu dulu tuh ceritanya dari mana ya mulainya ya ini ya. Jadi habis itu menjelang skripsi, waktu itu ada iseng dengan teman angkatan coba, wah ada bukaan ini. Justru awalnya juga tahu mengenai CERN yang tadi Prof. Rili bilang. Itu juga lihat biografinya Prof. Riri waktu itu, karena Prof. Riri biografinya pernah internship di situ, terus kayak sama teman waktu itu lihat yang di di website CERN itu sendiri ternyata ada peluang. Nah, kemudian sama teman seangkatan waktu itu coba untuk apply. eh Syukurnya saya, meski sedihnya sih nggak berdua lolos, akhirnya cuma saya yang lolos waktu itu ke CERN. Akhirnya begitu lulus ke CERN, jadi waktu itu agak unik ceritanya, setelah sidang skripsi saya masih internship sebagai mahasiswa S1 waktu itu. Nah, kemudian berkat juga dukungan dari Prof. Riri dengan dosen-dosen DTE lainnya yang sudah kasih rekomendasi waktu itu. Kemudian setelah selesai S1 saya itu kerja dulu setahun di mungkin 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 sebelum itu waktu di internship di CERN itu juga saya tuh kebetulan ada CERN itu ada kasih program kunjungan ke kampus-kampus di Swiss waktu itu. Nah, kemudian waktu kunjungan ke kampus di Swiss itu, saya kunjungi alma mater saya selanjutnya, yaitu EPFL. Ketika saya di situ, saya tuh baru nyadar kalau ternyata sebenarnya saya tuh dulu sebagai mahasiswa S1, tentu ketakutan saya akan S2 itu adalah bahasa lokal biasanya, karena Eropa dulunya memang dari dulu pengen studi di Eropa. Tapi sepertinya ada bayang-bayang kalau bahasa lokal itu adalah sebuah tuntutan gitu. Akhirnya ketika berkat program inilah saya akhirnya tahu kalau ternyata itu cuman itu tidak nyata. Itu cuman cuman apa ya? Saya kurang research aja ternyata. Nah, setelah tahu kalau programnya bisa full bahasa Inggris, akhirnya ya udah saya balik lagi ke Indonesia selesai internship. Saya kerja waktu itu di anak perusahaannya Traveloka, meski sekarang sudah nggak ada lagi sih. Dan kamu kerja setahun di situ sambil persiapkan S2 saya. Kemudian ketika saya menjelang setahun kerja di situ, puji Tuhan lulus dapat LOA dari kampus di Swiss dan beberapa kampus di tempat lainnya. Setelah banyak pertimbangan akhirnya saya memutuskan untuk lanjut ke Swiss, dan ya begitulah, dari situlah mulai sampai sekarang bisa tinggal di Swiss, bisa berkarir di Swiss. Jadi setelah selesai S2, waktu itu S2, waktu lagi S2 saya ngambil computer science. Waktu itu sebenarnya saya pindah aliran. Jadi sebenarnya tuh saya tuh merasa beruntung ya, punya latar belakang S1 di teknik komputer, karena ketika di teknik komputer tuh saya dapat fundamentalnya yang agak low level lah, bilang kayak bukan low level juga sih sebenarnya, kayak lebih ke computer networks dan kayak embedded itu lebih dapat. Jadi ketika ngambil ngambil S2 itu saya ngambilnya tuh bilangnya Internet Information System, dan beberapa waktu itu sudah mulai ngetrend juga mengenai machine learning. eh jadi di situ kayak dapat exposure dari subjek studi baru, dan itu yang yang bilangnya membentuk saya lah sampai saat ini gitu. Nah, kemudian setelah menjelang selesai, waktu lagi S2 tuh kebetulan ada kesempatan buat magang di company di Swiss. Nah, akhirnya ketika waktu itu magang dapat di bank, perusahaan bank di sini di Swiss. Perbankan akhirnya dapat ngelanjutin tesis di sini di perusahaan itu juga memungkinkan. Jadi kita tuh statusnya student tapi kita internship, dan kita tesisnya di perusahaan dengan menggunakan data perusahaan. Of course ada NDA namanya itu, non disclosure agreement. Dan setelah itu ya udah, habis itu dari situ dapat offer aja, karena ternyata perform too well katanya. Jadi baru 2 bulan mulai thesis udah ditawarin full time waktu itu. Jadi saya rada beruntung. Work permit saya diurusin,
Jadi saya udahlah akhirnya tiba-tiba sampai sekarang di sini udah pindah juga sih dari perusahaan yang saya sebut tersebut. Akhirnya seperti itulah nggak singkat juga ya, lumayan lumayan lah. Jadi seperti itulah perjalanan saya bisa sampai di sini. Oh, oke, menarik banget nih. Jadi emang ternyata selama kuliah, Bang Sanadi tadi juga ternyata ASLab ya, NetLab ya? NetLab, NetLab NetLab ya. NetLab, terus juga, TRUI berarti ya? True ya. Oke, dan masih banyak kegiatan, akademis dan non-akademis lainnya berarti ya. Nah, terus mungkin, sebenarnya aku sedikit penasaran nih, Bang. Eee, Kira-kira menurut Abang apa sih yang tadi kan Abang sempat mention juga ya, Abang tuh, diterima untuk magang di CERN tadi ya? Ya, ya. Oke, kalau menurut Abang apa sih yang bisa menjadi, apa ya, poin selling dari Abang sendiri supaya Abang tuh bisa diterima di CERN gitu? Oke, oke. Pertanyaan menarik. Jadi sebenarnya itu yang ngebuat profil ke profil. Jadi CERN itu agak unik ya. Waktu zaman saya dulu tahun 2016 itu eh, seleksi internship itu tuh benar-benar nggak ada interview. Interview itu cuman benar-benar random pick aja. Jadi kalau mungkin dari beribuan kandidat yang di interview itu cuman 10, mungkin nggak nyampe 100. Jadi benar-benar random pick aja. Dan saya nggak kena random pick waktu itu. Jadi benar-benar nggak ada interview, cuman submit dokumen, totonya dipanggil lolos aja, tiba-tiba berangkat gitu. Eh, itu agak unik sebenarnya pengalaman saya di waktu overall experience untuk rekrutmennya CERN itu. Yang setelah saya mulai internship, saya ngobrol-ngobrol dengan supervisor saya. Nah, dia bilang jadi sebenarnya seleksinya CERN itu agak unik, itu tuh project matching. Jadi CERN itu tuh punya project yang dipublish di website mereka, dan biasanya dari project-project itu mereka perlu intern. Kadang itu agak obvious ditulis, kayak misalkan mereka di project Atlas gitu, misalkan salah satu dari sensor mereka atau CMS gitu. Nah, itu tuh di situ ditulis kayak mereka lagi perlu student buat project mereka nanti waktu summer. Kadang-kadang ditulis secara obvious, secara eksplisit gitu. Untuk kasus saya itu sebenarnya nggak ditulis secara obvious, saya cuma baca laporan dari student tahun sebelumnya kalau ada project yang mengenai distributed system. Jadi itu mengenai database reliability, sistem reliability yang kayak gitu, sistem. Nah, itu tuh operational. Nah, itu tuh ternyata waktu itu saya menulis CV saya tuh memang agak menonjolkan bagian itu karena waktu itu kebetulan saya juga baru selesai ngambil mata kuliah namanya SISDIS. Itu mata kuliah Fasilkom sebenarnya. Iya, jadi waktu itu saya ngambil elektif di Fasilkom dan mata kuliahnya itu saya coba jelaskan karena saya suka suka dengan mata kuliah itu. Menurut saya mata kuliah itu menarik sekali. Itu juga yang barangkali membuat saya sekarang saya sebagai DevOps engineer juga tertariknya mungkin basicnya dari situ sebenarnya datangnya. Nah, dengan kombinasi dengan pengetahuan yang didapat dari kuliah selama di teknik komputer. Jadi intinya itu aja. Dan saya bilang seperti saya waktu itu saya sudah ngurusin, sudah familiar dengan konsep yang namanya load balancer, sudah familiar dengan konsep yang yang kalau di OC layer itu dari layer 3 sampai layer 7 itu sudah familiar. Untuk IP load balancing, TCP load balancing, HTTP load balancing itu sudah familiar, sudah pernah eksperimen. Ternyata itu yang lagi diperlukan oleh CERN waktu itu. Jadi salah satu proyeknya. Jadi yang ngebuat saya lolos mungkin dibandingkan dengan teman saya itu karena profil saya lebih cocok aja di proyek tersebut. Sehingga akhirnya saya diambil untuk situ. Dan ketika saya mengerjakan itu juga memang saya tidak kesulitan karena saya ternyata sudah pernah mengerjakan itu. Jadi selama 2 bulan internship itu selesai proyeknya. Sementara ada beberapa orang yang proyek tidak selesai karena ternyata mereka tidak menulis, tidak kompetisi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka tulis. Seperti itu aja sih waktu itu prosesnya di sana. Oh, oke, oke. Jadi memang, kita harus mempersiapkan diri sebenarnya ya, Bang, ya? Dengan Iya, jadi sebenarnya memang cari aja proyeknya gitu. mhm, Lebih ke cari proyek yang sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan minat kalian. Terus kalian tekankan di situ. Kalau kalian bisa tulis di motivation letter, di CV kalian,
jadi di motivation letter kenapa kalian mau pilih project yang mana, biasanya itu langsung dia sign langsung bahkan ke project itu. Kalau jadi kalian langsung masuk ke seleksi project itu, kemudian sisanya ya tergantung tergantung gimana aja dan kalian dengan tergantung sebagaimana seleksinya aja dibandingkan dengan kandidat lain untuk project yang sama. Oke, oke, oke. Nah, aku juga sebenarnya tadi menangkap sesuatu ya, Bang. Jadi kan sebenarnya tadi ada kayak, banyak materi gitu kan, terutama di bidang teknologi ini ada banyak hal-hal yang perlu kita pelajari gitu. Nah, Ya. kalau menurut Bang Sanadi sendiri, gimana sih cara kita untuk menentukan mana yang paling cocok untuk kita dan gimana cara kita untuk mungkin bisa mengeksplor diri kita lagi nih lebih luas gitu, terutama terutama dari kita mungkin ada beberapa yang masih kayak belum tahu kita nanti mau ke arah mana gitu, entah ke software engineer atau mungkin ke arah, Ya, eee, apa, networking gitu. Mungkin ya. boleh gimana, Bang? Sebenarnya sorry. Sebenarnya memang harusnya, eee, kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu yang menyebabkan saya tahu saya mau suka di mana itu karena saya sudah coba aja. Jadi saya itu waktu S1 tuh, untuk angkatan saya mungkin tergolong unik ya karena saya magang 3 kali. Sementara rata-rata tuh waktu saya kayaknya berubah deh ketika generasi sekian itu saya sempat bertanya-tanya dengan adik kelas bilang kalau angkatan kalian itu mungkin udah umum ya magang 3 kali, 4 kali itu. Nah, waktu angkatan saya itu agak jarang pengalaman kayak gitu. Saya tuh orangnya lumayan suka explore, jadi suka aja cobain ikut robotik, cobain ikut netik waktu itu, cobain ikut proyek sama Bu Yuli waktu itu sempat juga dan di luar studi gitu ya. Jadi waktu itu yang menyebabkan kayaknya saya tuh pernah coba banyak gitu. Kemudian internship saya pertama juga software engineering, internship kedua lebih ke application developer slash system engineer. Nah jadi udah pernah coba aja. Memang bener sih karena luas ya sebenarnya kok bidang computer science, bidang computer engineering itu luas kan banyak ada spesialisasinya. Nah kemudian tuh kalau untuk saya sendiri tuh sebagai DevOps engineer sekarang tuntutannya tuh sebenarnya jarang ya, bisa dibilang, kami DevOps engineer tuh lebih ke generalis, lebih ke tuntutan tuh lebih lebih untuk tahu semuanya, mendalami beberapa tergantung dari kebutuhan aja. Kalau misalkan perusahaan memang heavy di operasional, mungkin kami itu lebih, tuntutannya DevOps engineer itu lebih mengerti soal operasional. Kalau memang heavy di FinOps, kalau lagi proyek lagi di FinOps, ya lebih 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 mengerti soal trade off antara antara cost dan desain gitu, reliability pattern yang kayak gitu. Jadi, eee kalau saya sendiri sih, saya tuh baru tahu kalau ternyata setelah coba banyak, saya tuh sukanya di bidang yang dimana saya tuh agak perlu jadi generalis, dan di situ saya enjoy gitu. Jadi, kalau saya pengalaman pribadi, saya cuma bisa bilang seperti itu. Tapi untuk saran saya untuk generasi ke depannya tuh sih memang harus coba sih kalian, memang harus coba ambil project, ambil, internship, untuk cobain gitu, di mana kalian sebenarnya lebih lebih suka gitu. Dan lagi kalau, di jurusan sendiri kan di kuliah sendiri juga banyak ada proyek itu. Nah itu tuh kalian coba, di situ kalian benar-benar harus hands on ya, memang cobain project mana, lakukan project mana yang, kalau bisa kalian deliver itu sampai 110, 120% karena dari situ kalian tahu apakah kalian suka atau enggak dari mengerjakan hal tersebut. Kalau saran saya sih, ya gitu, seperti itu. Memang sulit ya untuk bisa apalagi sekarang sudah, machine learning dan AI itu sudah LLM sudah lumrah gitu. Jadi makin makin banyak tantangannya ke depannya. Oke, oke, oke. Jadi kita dapat saran nih untuk teman-teman, eee, jadi kalau saran dari Bang Sanadi tadi kita harus sebagai generasi muda ya, kita bisa mencoba untuk, berani untuk mengambil langkah-langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar gitu. Seperti contohnya kita berani untuk nyoba-nyoba ngambil project atau ngambil internship. Nah dari situ kita bisa melihat nih subjek mana yang nantinya akan cocok untuk kita di kemudian harinya, gitu. Ya, ya, Oke, makasih Bang Sanadi. Terus, aku juga penasaran sama ini sih, tadi kan di awal Bang Sanadi sempat mention kalau Abang melanjutkan kuliahnya di Swiss ya tadi S2, ya, di ya, IPFL.
EPFL, ya, ya. Betul, oke. Nah, mungkin boleh nih Bang diceritain, apa sih bedanya kuliah di UI atau di Indonesia gitu kan, sama kuliah di IPFL atau di Swiss gitu? Ya, Dari oke. environment-nya gitu, ya. Eh, wah, ini gimana ya ini? Ini sulit ini. Eh, sebenarnya tuh di environment-nya kalau yang pertama saya sadar itu sih eh, no offense ya, bukan gimana saya bilang ya. Kuliah di UI itu menurut saya sulit. Tapi kuliah di PFL tuh mungkin karena master juga ya, atau karena saya sendiri juga di perantauan waktu itu pertama kali merantau ke luar negeri gitu. Jadi saya kurang bisa kurang mungkin nggak universal ya jawaban saya ya, berdasarkan dari saya sendiri aja. Kalau saya tuh ngerasanya kuliah di EPFL itu sulit banget. Saya tuh bener-bener waktu itu mikir kayak apakah saya nggak lulus ya ini kuliah ya, karena bener-bener kuliahnya sesulit itu. Waktu itu tuh saya tuh semester pertama sih ngambil mata kuliah machine learning. Nah, waktu ngambil mata kuliah machine learning itu Eee, jadi itu di IPFL itu sendiri, itu tuh, grading itu biasanya 90% by exam, by final exam. Jadi ada aja orang yang nggak pernah datang kelas, nggak pernah ngikutin lecture, terus karena memang mereka di extraordinary, ya mereka belajar seminggu, 2 minggu sebelum ujian, ya udah waktu ujian mereka perform dapat nilai A, nilai maksimum gitu, nilainya di sini scale-nya sampai 6. Jadi dari 1 sampai 6. Bisa aja langsung dapat nilai 6 di sini. Ada yang kayak gitu juga, ada yang ngambil part-time terus nggak pernah kuliah, tau-taunya kuliah lulus dengan nilai bagus, itu karena memang mereka bisa aja. Jadi yang itu tuh di sini tuh bener-bener project itu tuh kayak account. Kalau untuk machine learning waktu itu project lumayan, account 40% itu udah jarang ya. Jadi subjek itu majority by exam base nilainya, dan examnya itu bener-bener sulit ya, bisa dibilang kayak bener-bener menuntut kita untuk ngerti mata kuliah itu, karena kalau enggak kita nggak akan bisa jawab mau seberapa banyak pun kita latihan. Kalau kita nggak dari soal-soal tahun sebelumnya, kalau kita nggak mengerti konsepnya itu kita nggak akan bisa jawab soalnya. Jadi bener-bener tuntutannya tuh agak stres lah maksudnya. Jadi kita tuh cuman kuliah kita 1 semester 4 5 bulan, tapi performa nilai kita tuh cuma ditentukan waktu kita hari ujian. Sementara kan kadang-kadang mungkin ngerasanya nggak fair ya, mau lagi grogi lah atau apa gitu. Nah jadi kayak gitu. Dan matnya susah banget. Standar matnya di sini tuh tinggi banget kalau untuk S2 ya. Jadi waktu saya kuliah machine learning itu, saya dulu asdos kalkulus sama asdos aljabar linear waktu di teknik. Kemudian waktu saya mengambil mata kuliah machine learning itu mata kuliahnya tuh theoretical. Untuk examnya, oh tadi saya lupa juga bilang. Jadi kadang-kadang mata kuliah yang ada project dan exam itu benar-benar kayak dua dua dunia berbeda itu. Untuk examnya benar-benar theoretical, dan ya untuk project ya praktikal banget. Jadi bisa berbeda banget yang kita pelajari untuk project dan yang kita pelajari bukan berbeda karena memang harus ngerti aja konsep teorinya. Sementara waktu itu saya mungkin lebih ke pragmatis orangnya, jadi saya tuh kurang kurang bisa relate dengan teorinya. Waktu itu jujur, waktu mengambil mata kuliah machine learning itu nilai ujian akhir saya itu di bawah rata-rata kelas ternyata. Terus saya terkejut kayak, oh ternyata saya kira saya jago ya matematika, ternyata nggak ada apa-apa dibandingin orang-orang di sini begitu. Jadi itu aja, itu agak sedikit shock. Dan tapi puji Tuhan lulus mata kuliahnya karena nilai proyeknya bagus. Jadi saya lebih di situ juga yang membantu saya mengetahui apakah saya ini cocok untuk PhD atau tidak sebenarnya, kalau dari kacamata saya sendiri ya, karena saya tahu saya ternyata orangnya lebih pragmatis. Kalau untuk nilai urusan proyek itu nilai saya selalu bagus. Kalau untuk proyek selama di EPFL itu proyek-proyek saya nilainya selalu bagus, lab saya selalu bagus yang berkaitan dengan praktek dan segala macam. Tapi untuk teori kadang nilai saya nggak sebagus project. Jadi di situ saya baru tahu kalau kalau saya bukan passion saya untuk mengajar S3 gitu, karena S3 kan harus lebih dalam lagi soal teori dan segala macam. Itu sih yang membedakan ya kali ya, kuliahnya apalagi ya. Sama
kolaborasi kali dengan teman itu juga karena lingkungannya internasional, jadi mungkin agak 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 beda aja cara approach orang-orang, cara kolaborasi dengan orang-orang. Dan kemudian apalagi ya? Perfeksionis aja sih. Jadi itu kita benar-benar dulu tuh saya ingat waktu di S1 ini omongan sesama mahasiswa lah. Jadi sesama mahasiswa kadang-kadang kalau kita ujian akhir terus nilai ujian akhir kita itu apa jadi kalau misalkan ada soal yang nilai yang jawaban akhirnya fix misalkan jawaban akhirnya 75. Kalau misalkan ada dosen yang langsung coret itu karena nilai misalkan hitungan kita 70 gitu. Tapi sebenarnya cara kita udah bener semua. Nah, kita tuh udah ngerasa kayak wah strict nih, padahal cara kita benar gitu, gitu kan. Nah, di sini ternyata seperti itu. Di sini ternyata seperti itu. Kalau jawaban kalian akhir kalian salah ya udah hilang nilai kalian. Jadi benar-benar se-strict itu sama juga ternyata. Jadi ternyata itu adalah cara yang yang lumrah di sini gitu. Jadi kalau kalian ujian, kalau nih jawaban akhir kalian salah ya mau cara kalian bener ya percuma aja kalian bakal langsung dicoret nilainya gitu. Jadi kayak oh ternyata ada hal-hal seperti ini yang kita tidak sadar gitu. Selama di Indonesia, selama jadi mahasiswa di Indonesia gitu. Apalagi ya, ya udah sih kayaknya itu dulu deh, itu dulu deh. Oke, 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 menarik ini. Jadi memang ada beberapa kesamaan dan juga ada Ya, mungkin sedikit lebih sulit gitu untuk di sana tadi terutama di bagian theoretical gitu ya. Nah, ya. kalau misal nih abang bisa mengulang waktu nih, gimana caranya abang untuk mengatasi kekurangan abang tadi, terutama tadi mungkin kalah di theoreticalnya gitu, gimana? Mungkin ada sedikit tips kah bang? Oh, sulit sih kalau itu bilangnya ya karena bachelor karena ketika kita bicara soal masalah master mungkin kalau saya bisa sih ngulang waktu sih mungkin saya waktu itu bakal lebih serius lagi ya review stat prop kalkulus dan aljabar linier yang dulu sudah dipelajari matematika teknik yang kayak gitu mungkin saya bakal lebih serius lagi reviewnya dulu sebelum S2 saya ngerasanya itu bakal bukan jadi poin utama. Ternyata itu bakal jadi poin utama bener-bener yang kayak machine learning itu kuliah itu mengenai statistik, mengenai probabilistik, dan mengenai aljabar linear yang kayak SPD, singular vector decomposition, yang kayak gitu tuh ternyata tuh kepakai gitu dan yang dulu ketika di S1 cuman belajar cara ngitungnya, cara formulanya dan segala macam ternyata itu pemahaman detail itu benar-benar diperlukan. Statistik juga ya, statistik probabilistik itu juga diperlukan. Jadi kayak itu mungkin yang saya salah ya waktu itu kalau misalkan sebelum S2 saya review itu benar-benar lebih baik, mungkin saya bakal lebih siap lagi meskipun ujung-ujungnya saya nggak ada ngulang ya, maksudnya nggak ada berhasil saya survive lulus langsung satu shot. Cuman terus dengar-dengar dari beberapa mahasiswa lain ternyata kayak oh banyak juga yang nggak lulus gitu. Jadi saya kayak oh bersyukur juga sebenarnya jadi pemahaman saya ternyata nggak seburuk itu cuman nilai saya memang jadi nggak semaksimal yang saya harapkan karena itu jadi gimana ya kalau bisa diulang sih itu sama kayak mentalitasnya aja dirubah kalau memang waktu ujian tuh harus on fire gitu loh jadi kayak kayak hal-hal kecil kayak misalkan sebelum ujian makan permen, makan coklat apa gitu biar kadar gulanya naik jadi konsentrasinya meningkat membantu membantu yang kayak gitu bisa bisa sedikit banyak kan ternyata mempengaruhi karena memang dalam 2 jam itu aja ditentukan misalkan examnya 2 jam ya dalam 2 jam itu aja ditentukan nilai kalian apakah kalian lulus atau enggak gitu. Meskipun kalian rajin datang kelas. Eh Apalagi ya, itu aja sih kali lebih ke fundamentalnya aja kalau sebelum sebelum S2. Tergantung lagi tapi kalau kalian yang sekarang misalkan generasi sekarang lebih populer ngambil mata kuliah machine learning gitu ya, machine learning dan artificial intelligence itu bakal karena S2-nya udah banyak yang spesialisasi ke sana. Itu tuh tergantung kampus sih, tapi saran saya sih kalau sebelum 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 apa kalau misalkan nanti S2
diri kaji ulang aja itu mata kuliah yang berbau dengan matematika, statistik dan probabilitas karena dasarnya memang computer science itu dari situ. Oke, baik. Jadi ternyata emang semua mata kuliah yang diajarkan di S1 ini ternyata benar-benar kepake ya Bang ya, dan benar-benar berguna gitu untuk di masa yang akan datang. Oke, Ya. mungkin saya akan beralih nih pertanyaannya ke arah yang lebih tadi kan kita sudah membahas bagaimana environment di kampus gitu. Sekarang mungkin kita beralih ke karir gitu. Nah, kalau dari Abang sendiri gimana sih cara Abang untuk berkompetisi secara internasional gitu? Karena tadi sempat di-mention juga, eee, berarti Abang ini untuk karir, work experience-nya itu full semuanya di Swiss tadi ya? Saya sempat internship 2 kali di Indonesia dan kerja setahun di Oh. Traveloka waktu itu di Oh, anak ya, perusahaan ya. Traveloka, ya. Betul. Oke, mungkin lebih pengen nanya ini sih, Bang. Gimana caranya Abang untuk berkompetisi di internasional, eee, maksudnya untuk mendapatkan, apa ya, untuk bersaing dengan, orang-orang yang ada di Swiss ini gitu, misalkan? Kalau pengalaman saya sih rada unik ya, jadi mungkin agak agak unik jawaban yang kalian dapat dari saya mungkin agak beda dibandingkan kan saya tahu sewaktu itu ada Aldwin dan Bintang yang sudah sempat ngisi sesi ini ya. Jadi mungkin agak unik pengalaman saya. Sebenarnya saya juga terkejut karena, ketika saya di dunia kerja, eee, ternyata nggak sesulit itu. Nggak sesulit itu, kuliah tuh sulit banget waktu di IPFL, tapi ketika di dunia kerja ya ternyata nggak sesulit itu sebenarnya kerjaannya, dan saya tuh juga ngerasa, eee, tantangannya itu adalah ketika kita membuktikan diri kita sendiri sebenarnya karena, memang pada dasarnya ini, topiknya agak luas ya jadi saya coba 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 coba, eee, coba saya frase ulang deh ini. Jadi intinya itu, sebagai orang non lokal itu gimana kita membuktikan diri kita untuk kalau kita qualified itu tuh memang sulit di situ, sebenarnya sulitnya di situ, dan apa yang saya alami selama ini juga memang lebih ke situ aja kalau untuk membuktikan, kalau saya itu bisa sebenarnya. Itu aja sih yang menjadi tantangan, karena balik lagi memang di dunia kerja sebenarnya nggak sesulit itu kalau menurut saya dan, eee dan ya di situ dan kompetisi memang banyak, tapi itu semua tuh tergantung dari, eee, be ke keberuntungan kita juga karena teman-teman saya yang di yang sesama alumni angkatan saya di PFL juga banyak mengalami hal-hal unik yang kayak gini. Jadi intinya ada satu teman saya pinter banget orang Taiwan, dia itu apply ke perusahaan saya nggak dapat, apply ke perusahaan lain nggak dapat, jadi dia apply sekitar 50 perusahaan, yang terima dia cuma satu, Google. Jadi dia ditolak di perusahaan lain itu semua nolak, perusahaan yang kecil-kecil, yang perusahaan yang startup, perusahaan gitu tuh semua nolak dia entah kenapa, tapi yang terima dia Google. Jadi di situ tuh kayak kayak memang cari kerja juga bilangnya kayak cari jodoh ya, maksudnya kayak nggak tahu, kita nggak ada yang tahu gitu, apakah kita memang itu coba aja. Yang mungkin yang bisa saya saranin di sini sih lebih ke gimana kalau cari kerja ketika kalian mencoba cari kerja di luar negeri itu kalian memang nggak boleh nyerah aja. Kalian tuh ada teman yang apply sampai 1.000 perusahaan itu 1.000 pekerjaan. Ya memang memang sulit aja cari kerja itu lebih ke gimana kita cari perusahaan yang lebih open minded, atau cari perusahaan yang hiring manajernya itu cocok dengan kita, dan ke skill kita karena memang, job description itu biasanya tuh kurang lebih, sulit cari one to one match gitu kalau misalkan kita benar-benar adalah orang yang memenuhi semua kriteria yang dibuka di perusahaan itu. Jadi kalau dari saran saya sih lebih terus mencoba saja, dan, eee, ya gitu lebih ke bersaing untuk bersaingnya itu lebih ke giat aja kalau kalau kata saya ya, ya untuk itu. Oh, oke. Nah, terus
Kalau misalkan selama bekerja di Swiss nih Bang, eee, oh ya, Abang saat ini di bidang apa ya? Kalau bidang saya ekspertisnya namanya DevOps Engineer DevOps, DevOps oke. Engineer DevOps Engineer, ya. Mhm. Nah mungkin boleh nih Bang diceritain, kerjaannya Abang secara general aja di Ya. kantor itu kayak ngapain aja gitu, dan mungkin apakah ada mungkin istilah-istilah baru nih yang Abang baru dapetin ketika Abang menjalankan profesi tersebut gitu? Eee, oke, kalau dari sebenarnya DevOps itu tuh paradigma yang sudah ada sejak mungkin 1 dekade kali ya. Jadi itu sebenarnya itu, DevOps itu development and operational kan. Jadi, dulu mungkin ketika kalian belum lahir itu jadi, eee, development dan operational itu tuh 2 pekerjaan terpisah. Jadi software developer dan operational atau system engineer itu 2 pekerjaan terpisah. Jadi ada developer yang nge-develop application, yang bikin release new UI dan segala macam. Terus ada operational yang ngejalanin sistem yang baru dirilis, program yang baru dirilis itu eh, di server. Nah itu jadi mereka adalah sistem engineer. Nah kedua pihak ini biasanya berantem karena yang satu pengen developer itu pengen rilis new feature as soon as possible, new UI, new interaction, new integration with AI atau segala macam. Sementara operational engineer tuh pengen sistemnya stabil karena kalau sistem tidak stabil mereka yang disalahin gitu. Jadi clash lah mereka. Nah kemudian dengan adanya agile, software agile, Scrum dan segala macam, agile software development itu tuh mindsetnya dirubah. Jadi sekarang itu software developer itu ibaratnya istilahnya mereka dibilang mereka makan produk mereka sendiri. Jadi mereka itu juga bertanggung jawab untuk eh, operational software mereka. Nah, jadi udah nggak ada lagi sistem engineer dan diganti dengan DevOps. Nah, DevOps ini adalah orang-orang yang intinya itu memfasilitasi software developer untuk bisa memiliki full ownership atas program mereka atau atas aplikasi mereka. Jadi intinya sih seperti itu, in short. Dan ini karena sistem engineer tuh nggak scalable. Jadi kalau kita bicara soal 1 2 aplikasi, kita bisa hire satu satu sistem engineer. Tapi kalau kita bicara untuk large scale yang kayak misalkan bilangnya Facebook, Google itu ketika aplikasi itu ada banyak banget mikro-mikro aplikasi, itu nggak mungkin nge-hire satu sistem engineer buat setiap aplikasi. Jadi DevOps itu diterapkan di saat-saat seperti ini untuk scalability biasanya. Ya seperti itu. Kalau untuk yang dipelajarin sih dari DevOps itu tuh seperti yang saya tadi bilang, kalau saya sebagai DevOps itu saya belajar banyak. Jadi selalu ada hal baru yang dipelajarin. Misalkan kayak jadi ada project mengenai data analytics gitu ya, mengenai data analytics. Jadi data analytics di perusahaan terlalu lambat gitu. Jadi mereka pengen improve. Nah, ketika itu kita ditarik lagi kita karena kita dilibatkan sebagai DevOps ini, kita dilibatkan untuk bukan sebagai software architect juga tapi sebagai orang yang sebagai pihak yang memfasilitasi eh, kepemilikan ini akan analytics software ini. Jadi mereka software developer yang nge-develop analytics pipeline itu mereka punya full ownership dari awal sampai akhir sampai dari operasional. Jadi kita dilibatkan juga untuk bilangnya kalau salah satu yang kita sering bilang tuh sih golden standard. Jadi kita DevOps engineer itu membantu menyusun standar-standar di perusahaan supaya perusahaan itu punya satu standar akan DevOps itu sendiri, full ownership dan CI/CD dan segala macam, operasional dan segala macam. Eh, ya seperti itu. Ya. Oh, oke 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 oke. Mmm, ya jadi menarik banget ya untuk ternyata DevOps itu tadi sempat dijelasin juga ternyata
ada sedikit lore-nya, background-nya Ya. dari DevOps itu sendiri. Oke, oke, oke. Nah, mungkin aku ingin nanya juga Bang sedikit terkait jadi kan Abang mungkin udah menjadi sekitar 1 dekade lah ya menjadi seorang software engineer gitu. Iya, Hampir hampir. hampir-hampir, ya. Eee, terus apa sih yang menjadi perubahan peran Abang sebelum, menjadi senior software engineer dan juga setelah menjadi senior software engineer, mungkin dari segi peran dan tanggung jawabnya, apakah ada perubahannya Bang? Eee, Perubahannya tuh mulai sih, kalau dari sebenarnya tuh kalau dari software ketika kalian di role entry level role, kalian tuh lebih mengerjakan sesuatu untuk kalian sendiri gitu loh. Jadi misalkan kalian dikasih task, kalian deliver, kalian nggak peduli dengan scope, kalian nggak usah terlalu peduli dengan scope-nya, tapi kalian, deliver itu dengan baik. Jadi, it's about your performance gitu loh. Itu adalah parameter KPI-nya untuk, assess performance di level-level, junior atau di level middle middle level. Ketika udah sampai di level senior itu bukan parameter itu bukan lagi dilihat dari, seberapa kita deliver, seberapa performa kita untuk menyelesaikan task. Jadi kita bukan berapa task yang kita deliver dalam satu sprint, bukan masalah itu lagi, tapi lebih ke bagaimana project yang kita lead itu sukses gitu. Karena di level senior itu biasanya kita dikasih project untuk kita lead gitu. Kita udah mulai nge-lead project, bukan berarti leadership ya, bukan berarti tech lead juga bukan, tapi kita lebih ke technical leader, jadi in combination dari dua itu. Jadi lebih bukan bukanlah tech lead bukan berarti technical leadership. Jadi ada itu bukunya mengenai itu. Jadi tech lead itu posisi, kalau technical leadership itu ya kemampuan kita untuk memimpin dari sisi teknis sesuatu project, suatu hal gitu. Nah, kalau di level senior tuh lebih ke kita tuh lebih sekarang tuh lebih ke technical leadership. Jadi kalau ada project yang biasanya tuh berdasarkan ke prioritas, kalau misalkan ada project yang prioritasnya tinggi, biasanya kita langsung di-assign ke situ dan kita bertanggung jawab atas delivery dari project itu. Jadi di satu sisi kita bukan yang terima doang. Kalau misalkan di level mid dan junior umumnya kita itu ada technical lead, atau ada software engineer yang brainstorm, permasalahannya apa, improvementnya apa, remediasinya apa, dan dari remediasi itu mid dan junior biasanya ngambil alih dari situ. Mereka tidak aktif di diskusi untuk technical discovery, namanya technical discovery, technical exploration, itu mereka tidak terlalu aktif di situ. Kalau di level senior saya tuh jadinya sekarang tuh lebih terlibat di situ juga, diskusi-diskusi kayak gitu. Jadi misalkan ada project nih, eh, ke cloud cloud bill kita tuh nggak tumbuhnya linear, logaritmik, karena kalau idealnya kita kalau cloud bill tuh logaritmik kan. Dan di situ jadi kayak gitu, terus udah itu problem statementnya dari bisnis, terus dari bisnis diturunin sampai ke level tech, dan di situ saya biasa terlibat kayak oke, kalau gitu saya lakukan hal-hal seperti ini untuk mencari data, dan kemudian dari data itu saya sebutkan permasalahannya apa. Oh ternyata misalkan network address translation kita kurang efisien gini, jadi kita bisa kurangin di sini, dan kemudian dari situ dilahirkan task yang itu tuh kita nggak mesti kita yang deliver sebagai senior, yang kita deliver yang deliver itu, yang mengerjakan itu ya yang mid sama junior ya, seperti itu kondisinya. Jadi kalau dari senior itu lebih ke situ, lebih ke terlibat di bigger topics, di bigger scope-nya. As the career progress itu normally juga memang seperti itu, semakin tinggi semakin semakin terlibat di diskusi mengenai project dan impact, bukan bukan cuman eksekusi. Itu sih yang saya alami, dan mungkin kalau dari segi teknikal tetap mengerjakan, tapi ketika kita udah di level senior tuh biasanya kita tuh mengerjakan
jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, dan kadang-kadang tuh dipanggil sebagai problem solver juga. Misalkan kayak junior dan mid level, mereka nggak bisa mengerjakan ini karena mereka stuck gitu, atau metode mereka kurang bagus gitu. Jadi biasanya tuh terlibat di proses PR review kalau pakai eh, apa repository, Git repository, source version control, itu kita terlibat juga lebih sering lah, lebih lebih kayak lebih ada tuntutan gitu untuk lebih terlibat di review. Jadi kalau solusinya kurang bagus ya kita kasih tahu. Itu di situ ada faktor namanya coaching juga untuk jadi ketika junior dan mid junior deliver lebih baik, mereka berkembang menjadi engineer yang lebih baik, itu parameter kita sebagai senior itu terpenuhi karena kita membantu mereka untuk develop menjadi engineer yang lebih baik. Itu juga sih salah satu key difference-nya. Oke, 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 oke. Jadi memang ketika menjadi senior software engineer itu berarti memegang suatu critical role ya untuk perusahaan tersebut gitu. Ya, ya lebih. Mhm. Nah, terus gimana caranya Abang untuk apa ya, sebagai pemegang critical role tersebut, seandainya ada suatu task yang mungkin bisa dibilang dia task yang kritis dan juga on call gitu. Dan gimana cara Abang untuk mengambil keputusannya dalam menyelesaikan task tersebut gitu? Eh, Wah, pertanyaan sulit. Ya, kalau dari pengalaman saya sendiri sih memang terkadang itu kita di posisi senior sebenarnya nggak mm, nggak gampang juga ya, karena kita dituntut untuk ngambil keputusan. Tapi kita kadang-kadang juga harus ngikutin gitu, tergantung yang mana kondisi yang mana. Kalau dari pertanyaannya Falah itu lumayan sulit ya. Jadi tergantung, kayak nggak ada universal answer gitu ya. Mungkin by case saja. Eh, Kalau critical infrastructure, misalkan sistem kita down, terus ada decision yang harus dibuat. eh Apapun itu, biasanya tuh desisi apapun itu selalu ada trade off-nya. Kalau trade off-nya itu, nah di situ mungkin sebagai senior engineer yang biasa ditanya itu adalah trade off-nya, apakah kita bakal apa dampak trade off-nya itu. Di situ peran kita penting untuk untuk menentukan trade off itu kita yang menyuarakan, dan biasanya itu kita didengar langsung kalau kita senior engineer. Misalkan database di size-nya apa sorry data disknya penuh gitu. Jadi kalau dan growth-nya tidak bagus, misalkan problemnya kayak gitu. Nah, jadi dari senior engineer biasanya itu kita dipulin, kita ditanya kalau misalkan kita cari solusi, kita ditanya solusi dan pro cons-nya apa. Nah, dari situ tergantung kalau misalkan ada ada higher management yang yang bisa ngambil keputusan, kayak mereka bilang oh keputusan kita pertama adalah cut cost cutting gitu. Jadi desisi kita tuh harus ngikutin mereka. Kalau misalkan mereka bilang mereka nggak peduli, baru saya sebagai kita ya, kami sebagai senior engineer, biasa kami yang mengambil keputusan. Biasanya tuh diskusi dan komunikasi memang harus jalan karena memang agak case by case lagi, sulit sulit aja, nggak ada jawaban universal yang kayak gini. Memang belajar decision making, belajar komunikasi juga semakin tinggi. Jadi kadang-kadang tuh saya juga pernah tahu gitu beberapa engineer yang pinter banget, yang jago banget, tapi nggak suka terlibat di sini decision making, nggak suka terlibat di brainstorming dan segala macam. Mereka lebih ke pasif banget. Itu juga yang nyebabin mereka stuck di karir mereka, nggak bisa naik gitu sampai ke mid level doang. Begitu sih kalau yang dari saya alamin sendiri ya. Memang ini juga adalah salah satu soft skill itu memang penting banget untuk ngambil decisi dan segala macam berdasarkan trade off. Biasa kalau di posisi senior juga, kalau yang saya rasakan juga jangan sampai kurangin asumsi aja sih, lebih ke kita berbicara, kita ngambil tindakan itu selalu berdasarkan data, selalu berdasarkan fakta, selalu berdasarkan critical thinking. Dan ini yang sebenarnya dapat banyak ketika S2. Ketika saya S2 tuh membantu banget untuk mengubah mindset saya, lebih berbicara lebih dari data, berbicara lebih dari critical thinking.
Itu yang saya rasakan sebenarnya. Oke oke. Jadi memang ternyata, s bisa dibilang rumit berarti ya? Perlu kita apa ya, perlu poin utamanya adalah kita harus menjaga komunikasi tadi kalau dari kata Bang Sanadi gitu ya? Iya iya iya. Mhm. Jangan jangan ambil keputusan sendiri juga, tidak Mhm. baik itu, tidak baik. Kadang-kadang itu kita mungkin lagi lelah atau apa, kadang keputusan kita tidak baik, ke apa, dampaknya itu bisa fatal di 5 tahun, 10 tahun lagi. Itu juga yang membedakan kenapa senior engineer disuruh mengambil keputusan ketika ada suatu permasalahan, karena keputusannya senior engineer bisa bertahan 4-5 tahun. Keputusannya junior mid engineer biasanya cuma 1 tahun 2 tahun udah harus diganti lagi karena keputusannya buruk gitu loh. Nah itu jadi ketika kita kalau di atas senior kan masih ada staff ada prinsipal. Kalau di IC ya namanya individual contributor itu bahkan saya masih jauh lagi dari sana, dari staff prinsipal, dari prinsipal distinguished engineer. Nah, yang ngebedain itu adalah itu juga salah satu lagi. Jadi decision makingnya semakin atas itu semakin baik. Karena ketika kita berbicara dengan tech itu depreciation-nya lumayan cepat kan ya. Jadi kalau kita contohnya ya Linux, Ubuntu OS gitu kan dia ya tiap 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 berapa tahun rilis udah gitu yang LTS-nya juga tiap berapa tahun diganti lagi. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita jadi engineer, ketika kita ngebuat implementasi sesuatu itu selalu selalu trade off antara selalu ada trade off-nya. Nah, ketika kita pilih desain mana, solusi mana, itu biasanya tuh yang membedakan kita tuh sebagai senior atau apa senioritas kita bukan dari level staff, principal sampai junior, itu adalah desain mana yang kita pilih, solusi mana yang kita pilih, dan solusi itu bakal long lasting impact. eh Kalau solusi yang benar itu adalah long lasting, biasa semakin dia lama bisa dipertahankan solusi itu sampai bisa diganti lagi. Seperti itu sih. Oke 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 oke. Betul betul. Eee, oke, mungkin kita tarik napas sejenak terlebih dahulu, karena bahasannya sudah cukup rumit ya tadi. Ya ya ya. Iya, oke. Nah, sebenarnya masih di sekitar decision making juga, ini lebih ke sharing sih, Bang. Aku sendiri penasaran, dari kisah Abang sendiri, keputusan apa yang paling menentukan perjalanan Abang hingga saat ini? Waduh, keputusan apa ini? Eh, oh, mulainya dari mana nih? Tar dulu. Bisa dibantu nggak? Saya Oh, bisa. Saya, mhm, saya, saya orangnya suka ngomong juga, takutnya ngomongnya jadi ngaruh gitu. mmm, Ya, jadi coba ya. oke mungkin, keputusan di awal gitu ya, kenapa bisa take risk untuk ngambil, apa namanya, mungkin keputusan terbesarnya adalah untuk ikut CERN gitu atau mungkin keputusan terbesarnya Oh, adalah, eee, apa namanya, lanjut S2 di luar negeri gitu. Menurut ya. Abang yang paling kritikal itu yang mana? Yang paling kritikal mungkin saya mulainya dari tahun pertama. Saya waktu tahun pertama di teknik komputer, itu tuh sebenarnya saya tuh ada krisis jati diri. Saya pengen ke Fasilkom waktu itu. Jadi tahun pertama itu saya sudah pikir apakah ya udah saya siap-siap simak lagi atau siap-siap simak lagi mau ngambil Fasilkom gitu. Sebenarnya saya ada krisis jati diri seperti itu di tahun pertama. Tapi setelah diskusi dengan banyak orang, sebenarnya itu lagi yang ngedefine kita sebagai orang, sebagai pribadi, sebagai pribadi kita sendiri, bukan jurusan gitu. Jadi kalau memang kita seperti saya juga, akhirnya ujung-ujungnya saya bisa tuh berkarir di not lebih ke computer science sekarang gitu, dan bisa juga sampai di level senior. Itu karena lebih dari ke usaha kita sendiri, ke kerja keras kita sendiri, practice makes perfect gitu. Jadi itu kali yang kalau saya bilang lebih penting ya. Jadi banyak orang yang kayak ngerasa kayak, aduh, mata kuliahnya kurang gercep nih. Bukan karena itu, karena emang nggak bisa aja nyalahin gitu, kita sendiri yang menentukan jalan kita sendiri. Seperti itu aja yang kalau saya menurut saya.
Jadi itu adalah keputusan yang tepat menurut saya, untuk itu juga yang ngebuat saya kayak sekarang ini. Jadi mungkin karena itu saya sadar kayak, oh saya tuh nggak boleh terlalu berpikiran kalau seolah-olah hidup saya bakal lebih baik di jurusan X, jurusan Y gitu. Sebenarnya di kampus ini, kampus X, kampus Y, sebenarnya enggak, itu semua lebih ke kita sendiri aja. Dan akhirnya saya buktikan kalau saya bisa 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 sampai ke, kalau mungkin kalau saya pindah mungkin saya nggak ke CERN, mungkin saya nggak S2 atau segala macam. Jadi itu yang ngebuat saya, menurut saya keputusan penting itu yang decision making untuk waktu itu untuk stay di teknik komputer dan untuk lebih berusaha semaksimal aja di jurusan dibandingkan mikir kalau rumput tetangga selalu lebih hijau gitu ya kan. Ya akhirnya ya udah itu untuk masalah CERN dan segala macam itu menurut saya lebih ke dampak ketika saya merubah mindset aja gitu. Jadi sama juga di pekerjaan, nggak bisa terlalu lihat apa yang seolah-olah selalu rumput tetangga lebih hijau. Itu semua tuh lebih ke kita aja. Kita selalu sebagai pribadi harus deliver, apa ya? Bukan harus menjadi s- diri kita yang lebih baik lagi dari kemarin gitu. Kayak gitulah ibaratnya. Agak filosofis ya. Ya kalau lebih praktikalnya sih ya masalah masalah apa? Masalah stay di apa, apply ke CERN itu untuk berani aja ngambil gitu loh. Waktu itu kayak tanya temen kayak, aduh, apalah, apalah gua. Kayak gitu, jawabannya kayak gitu, bukan bukan yang kayak 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 mencoba untuk lebih percaya diri. Waktu saya sedihnya juga waktu setelah saya pulang tahun depannya kan tidak ada yang berangkat tuh dari DTE, tidak ada yang berangkat. Ada beberapa di kelas juga saya approach, kakak kelas yang lagi S2 di UI juga saya approach, juga bilang ada beberapa yang balasannya seperti itu. Saya terkejut juga, kayak kurang pede gitu, kayak bilang kayak apalah gua, aduh banyak orang-orang di luar sana yang lebih jago gitu. Ya bukan masalah itu, seperti yang saya bilang, jangan jangan bandingin kita dengan jurusan lain, bandingin kita dengan orang lain, kita jadi diri kita yang lebih baik aja. Ya udah, lakukan semaksimal mungkin. Kalau kita ditolak ya memang udah bagian dari hidup, coba aja, lebih mencoba aja. Sama juga S2 juga seperti itu. Kalau ditolak, coba lagi tahun depan kalau memang pengen, atau ya coba di kampus lain gitu. Jadi jangan jangan pernah menyerah aja sih. Oke, ini jawaban yang sangat apa tadi sangat filosofis ya. Sangat menarik Ya, ini jawabannya. Jadi kita sebagai ya sebagai diri kita masing-masing harus bisa meningkatkan percaya diri kita dan juga let it flow lah istilahnya. Jangan membandingkan eh, hal-hal yang lain gitu ya, tapi fokus untuk meningkatkan kemampuan diri kita ya, sendiri. Gitu. ya, ya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan terakhir Bang sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Hmm. yaitu mungkin boleh dari Abang sendiri apakah punya satu pesan penting gitu mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia, terutama kami di sini ada mayoritasnya dari Telkom UI yang mungkin ingin Mhm. juga berkarir secara global di bidang teknologi gitu. Boleh Mhm, Bang mhm. di-share? Global tuh maksudnya berarti di luar negeri gitu ya berarti ya? Iya betul, Atau internasional. oh, internasional, oke. Kalau saran saya sih jujur, eh pertama, untuk dapat pengakuan, untuk dapat kayak kayak apa ya, untuk dapat kredibilitas, memang S2 itu penting sih di luar negeri. Biasa kalau kita udah lulusan luar negeri itu, misalkan kalau mau berkarir di UK atau perusahaan UK, ya mungkin kalau bisa diusahakan supaya S2 di UK gitu, karena kredibilitas kita tuh naik lah istilahnya seperti itu. Tapi ada banyak jalan juga menuju Roma. Kalau misalkan kalian nggak mau S2 ya udah kalian bisa tuh jadi aktif, jadi kontributor misalkan di open source dan segala macam. Itu ada juga jalan seperti itu ketika kalian dilihat, wah kalian ini core apa, karena memang assessment kalau Western culture ya itu lebih ke apa yang bisa kita perbuat gitu. Kalau kita memang kita sudah ada track recordnya, biasa itu kita bakal dikasih trust. Cuman obtain trust itu di pertama memang sulit, dan salah satunya memang S2 itu di luar negeri itu memang sebagai mediasi untuk itu. Eh, Kalau buat yang ngerti sih sebenarnya nggak ke beberapa perusahaan yang agak yang ngerti sih sebenarnya nggak mereka nggak terlalu gitu ya mikirin kalau kita harus S2 di luar negeri atau enggak. Cuman kalau rata-rata perusahaan menurut saya, karena saya tidak pernah berkancah di perusahaan yang skalanya seperti Meta, Google dan Apple itu, menurut saya sih
orang Western culture pada umumnya dapetin trust itu susah, dan salah satunya yang ngebuat kita bisa dapet trust ya memang harus S2 gitu. Jadi lebih ke bridge-nya aja untuk ke sana. Itu pesan saya pertama. Terus kalau memang mau berkaca di dunia internasional, coba diusahakan dapat pendidikan juga dari luar. Itu juga proses learning yang menurut saya tuh invaluable ya, maksudnya sangat sangat membantu. Kemudian kalau selanjutnya untuk saya sendiri sih yang menurut saya bisa di eh, sama untuk pesannya itu lagi lebih ke kalau kalian itu bahasa Inggris itu bahasa Inggris itu penting kalau untuk karir IT ya. Tapi kalian nggak usah terlalu stres akan bahasa Inggris gitu atau bahasa asing, karena kalau menurut saya kayak bahasa Inggris misalkan nggak perlu IELTS 8 itu nggak perlu IELTS 8 itu nggak perlu IELTS 6 aja sudah cukup. Yang penting kalian bisa komunikasi dengan orang, dengan kolega internasional. Dan lagi techscape kalau di landscape IT itu saya juga udah lihat juga bahasa Inggris orang-orang di sini juga kadang-kadang ada yang kurang, ada yang itu. Asalkan bisa ngerti aja cara deliver, cara koordinasi dan segala macam. Banyak yang menurut saya kayak rada rada takut duluan, jadi mikirnya kayak bahasa Inggris tuh harus harus sempurna banget. Enggak juga. Di Eropa terutama bahasanya banyak ya. Jadi bahasa Inggris itu tuh bahasa kedua orang-orang pada umumnya, dan mereka nggak semua juga bahasa Inggrisnya sempurna gitu. Jadi itu learning by doing aja. Eh, Jangan pernah minder sebagai orang Indonesia kalau kita tuh skill kita tuh kurang gitu loh, seperti yang saya udah buktikan. Saya kesini setelah kerja kayak oh ternyata tidak sesulit itu kok. Coba maksudnya kayak orang Eropa tuh maksudnya kalau dari lingkungan saya di Swiss ini tidak sesusah itu kok, pekerjaan tidak, orang-orang juga tidak sejago itu kok, tidak semuanya sepintar yang dibayangkan gitu. Ternyata tidak tidak juga gitu. Jadi jangan pernah minder aja. Memang kita tuh harus berani untuk ngambil keputusan, untuk ngambil langkah gitu, untuk bisa berkarir di luar negeri, di dunia internasional. Dan jangan pernah minder juga kalau misalkan ada diskusi gitu dengan orang. Jangan kita tarik mundur diri kita. Jangan kita percaya diri. Asalkan kita ngomong dengan berdasarkan fakta, berdasarkan analisa, itu orang luar juga orang mengerti kalau kita ngomong tuh secara secara objektif gitu. Karena biasa juga namanya di dunia kerja pasti ada diskusi, ada yang menentang apa yang kita ajukan dan segala macam. Kalau saya sih saya lawan dengan data, lawan dengan analisis, lawan dengan apa. Disitulah kita buktikan kalau kita tuh bisa gitu, kayak gitulah. Itu aja sih kali ya. Malah mungkin saya ingin mengajak sebelum kita ke tanya jawab, kalau bisa kita foto dulu semuanya. Oh, ya. Kalau bisa membuka kamera sehingga ada kenang-kenangan ya. Ini calon-calon yang mau pergi dan menjadi warga dunia semuanya. Nanti mungkin Sanadi bisa cerita sedikit tentang Beekeeper AG itu apa, produknya Oh, apa, oke. dan kemudian Oke. yang dilakukan di sana apa, sehingga gajinya sekarang standar sama dengan orang Swiss atau tidak gitu. Apakah akan tinggal di Waduh. Swiss? Ya. Waduh. Oke. Baik, Bu Ruri. Foto dulu ya, silakan Ya. para kepala. Ya. Ada Bu Waude, ada Pak Komara Jaja tuh, Pak Brian, Christian, Fatan, ada Pak Misbah. Halo Pak Prof Misbah nih dari Unram. Sempat ketemu ya katanya sama Sanadi. Ada Naufal, Muhammad Jafar. Saya mau ucapkan selamat holiday season semuanya dan selamat tahun baru 2026. Mudah-mudahan makin sukses ke depannya. Silakan difoto satu layar semuanya. Andika juga nanti tuh. Farhan ya, Warhan bikin teman di mana-mana. Hai Yansen, hai Yansen. Ini Yansen 2006 ini membuat saya kaget karena dia jam 2 malam eksperimennya dilapor ke saya. 2006 2003 ya, 2004. Luar biasa. Nanti next month Yansen ya. Oke, luar biasa nih semuanya, keren-keren. Udah
seperti yang saya bilang sama ini kelas saat ini, nanti kalau udah kaya jangan lupa ya untuk membangun dan sharing lagi seperti saat ini, berbagi untuk yang lebih banyak lagi. Terima kasih semuanya, saya kembalikan lagi pada Fala. Silakan Fala. Ayo Bu Aude. Oke, baik kita screenshot terlebih dahulu untuk teman-teman yang tadi belum sempat on cam. Masih kita tunggu. Oke, mungkin dalam hitungan ke-5 ya. 1, 2, Prof. Misbahudin, kapan nih pengukuhannya? Ditunggu. Senang sekali saya. Suaranya nggak kedengeran, Pak Misbah? Iya, alhamdulillah Prof. Pak, Insya Allah kalau Pak. nanti sudah keluar jadwalnya saya infokan ke Prof Riri. Senang Sama sekali. Mas Sanadi ini sempat ketemu Prof dulu. Iya dulu ya waktu saya zaman Ya. skripsi sama Bu Riri Skripsi. waktu itu ada Ya, Pak Misbah. ya. Oh Ya. udah mau jadi prof ya Pak Misbah. Alhamdulillah Waduh. ya. Wah keren Pak Misbah. Ya. Kalau ke Lombok bisa langsung dipanggil Sanadinya, Pak. Waduh. Ya, iya, nanti kita undang juga. Nanti Ya, kalau kita pulang undang ya juga dekat itu untuk memberi dekat ke motivasi Lombok. untuk mahasiswa ini. boleh Pak Misbah, boleh. Ya. Oke. Sudah di screenshot. Jadi boleh kepada Bang Sanadi tadi untuk menjawab pertanyaan dari Prof. Tadi mohon maaf tadi lupa memperkenalkan karir juga, latar belakang karir. Oke. Ya jadi saya itu sekarang kerja di mid size company gitulah bilangnya. Jadi udah bukan startup lagi statusnya. Jadi namanya Beekeeper AG. Namanya lucu, tapi nggak ada hubungan dengan lebah ini, nggak ada hubungannya, cuma namanya aja. Jadi kami tuh bukan presence-nya mungkin memang hampir nggak ada di Asia Timur, Southeast Asia apalagi. Jadi memang agak kurang awam lah kalau bilang, kalau nyebut nama perusahaan saya, ke saya mungkin pada kurang tahu juga. Jadi perusahaan saya itu adalah perusahaan yang ngembangin platform lebih ke intranet gitu, kalau bilangnya intranet, atau kalau bilang itu, kalau kami sih marketingnya, untuk urusan marketingnya kita bilang frontline solutions. Maksudnya frontline itu apa? Orang-orang yang nggak bekerja di depan desktop gitu aja sih. Jadi misalkan contohnya perawat, contohnya itu security gitu, security officer, atau factory workers, atau orang-orang yang kerja di grosir, misalkan di supermarket yang gitu, yang nyetok shelves dan segala macam. Jadi itu marketnya itu lebih ditargetkan ke orang-orang yang bukan kerja di desktop, karena di dalamnya aplikasi kami itu ada kayak all-in solution buat shift management, buat task assignment dan segala macam. Ada chat juga, ada post juga, ada dokumen juga dan segala macam. Jadi kayak all-in solutions gitu. Bilang mirip-mirip kalau mau dibayangin secara visual kayak LinkedIn gitu, tapi buat gitu aja, buat internal employee aja. Jadi itu dan kami itu perusahaannya SaaS, jadi software as a solution. Jadi semuanya ke infrastruktur dan data kami yang pegang. Presence utamanya memang di Eropa sih, di Swiss sendiri, di US, di Eropa, sama banyak chain. Kalau yang internasional yang ada sampai ke Asia tuh biasa chain hotel. Hilton itu banyak, Hilton itu banyak ya, hampir kayaknya mayoritas hampir di kami, tapi tergantung brands juga. Itu contoh, itu yang eh, garis besarnya lah perusahaan saya sekarang. Kemudian kalau untuk karir sih, kalau untuk karir di sini seperti yang sudah saya jelaskan ya, kerjaannya memang di DevOps gitu. Jadi nge-publish golden standard untuk developer, pegang banyak ya di sini kayak CI/CD, SLO namanya itu Service Level Objectives, Reliability Pattern, slash SRE juga, slash SRE Site Reliability Engineer, slash Platform Engineer juga. Karena mid size company, jadi jadinya DevOps itu biasa palu gada, jadi harus bisa semua. Kalau perusahaan skala besar biasanya itu lebih spesifik, cari role itu. Jadi satu DevOps bisa pegang satu spesifik, misalkan database, misalkan cloud. Kalau saya pegang hampir semua karena mid size company.
Apalagi tadi? Oh, soal soal berkarir apakah ada masalah gaji ya? Waduh, menarik ini. Eee, untungnya enggak sih, untungnya enggak. Untungnya, enggak. Jadi ketika di awal memang saya waktu dulu sebelum di perusahaan sekarang, waktu saya di bank, itu saya agak ternyata saya baru tahu juga kalau ternyata itu saya agak underpaid, ketika mulai. Terus ketika saya delivernya tuh out of exception, saya dipilih sebagai karyawan terbaik, engineer terbaik waktu itu di tim. Langsung saya dapat penyetaraan sesuai dengan orang sini gitu. Jadi semenjak itu dari titik itu sampai sekarang saya tuh selalu ada di fair rate gitu. Jadi nggak pernah saya di underpaid berdasarkan fakta kalau saya itu bukan orang lokal gitu. Jadi itu doang waktu pertama kali saya masuk di perusahaan. Memang jadi kalau dari sini yang saya pelajarin memang kalau kita memang udah buktikan nilai kita, orang sini tuh adil kok. Mereka nggak akan memperlakukan kita kurang adil kalau memang kita sudah terbukti kita bisa dan kita tuh bilangnya nilai kita sebagai engineer itu apa layak lah untuk standar mereka begitu. Oke, terima kasih, atas jawabannya Bang Adi, Ya. Bang Sanadi, mungkin, oke, jadi apakah kita masih bisa membuka pertanyaan lagi nih mungkin untuk, partisipan-partisipan yang ada di sini, mungkin apakah ada yang memiliki pertanyaan terkait, eee, mungkin karir dari Bang Sanadi gitu, atau mungkin pertanyaan terkait bagaimana rasanya kerja di Swiss gitu, atau kuliah di Swiss gitu kan. Tadi Mungkin bisa kayak ada pertanyaan di chat ya dulu Valaya itu yang dulu S2 di oh FPFL iya, apakah awardnya LPDP atau beasiswa dari Swiss? Wah ini saya bisa bisa bicara lama ini, tapi intinya tidak, saya tidak menggunakan LPDP. Agak berani dari sisi apa keputusan saya untuk untuk S2 di Swiss dengan biaya sendiri sebenarnya. Jadi setahun saya nabung dan dulu di UI di waktu kuliah di UI kebetulan dapat beasiswa, dapat aslab dan segala macam. Saya juga orangnya lumayan hemat, jadi percaya nggak percaya cukup loh itu saya nabung sendiri. Saya nggak ada minta sama orang tua saya untuk ke S2. Cukup saya S2 setahun di Swiss karena tahun kedua saya sudah internship. Nah, ketika udah internship saya sudah digaji. Jadi sedikit cerita aja lah ini. Jadi sampai waktu itu saldo bank itu udah hampir nol kayaknya waktu itu di sini. Akhirnya dapat gaji pertama terus saya selamat 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 saya bisa bertahan lagi di sini. Jadi agak panjang lah itu diskusinya lah kalau 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 mau cerita itu mungkin di lain waktu aja. Cuman intinya intinya itu bukan LPDP saya. Tapi saya tidak menyarankan ya. Saya tidak menyarankan untuk senekat saya itu. Saya sangat tidak menyarankan karena mungkin sedikit sedikit banyaknya itu juga mempengaruhi tingkat stres saya ketika waktu S2 karena tidak hanya kuliahnya sulit tapi ada permasalahan finansial pribadi juga ibaratnya waktu itu. Oke. oke. Jadi memang, ternyata Bang Sanadi ini memang jago ya dalam hal decision making ya, sudah sangat experience gitu. Waduh, tapi saya tidak menyarankan, saya tidak Iya menyarankan. iya. Jangan ambil tindakan seperti saya. Tidak baik, tidak baik. Ya. Betul betul. Berarti pas waktu S2 tuh Bang Sanadi sambil part-time juga atau Part time tuh sedikit-sedikit aja ada, tapi nggak aktif sih, nggak aktif karena satu sisi kuliahnya udah makan waktu. Ya, oh gitu? ya, Oh, ya. Lebih ke internship aja ketika selesai kuliah, course-nya sudah selesai, jadi internship, udah waktu internship sudah digaji, jadi sudah lega lah ibaratnya. mhm. Oke oke oke. Nah mungkin, masih kalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa disampaikan melalui, on mic atau juga mungkin yang sedang ada kendala bisa komen via chat, nanti akan kita sampaikan, gitu.
Ini jujur memang dari tadi pembahasannya dan jawaban dari Bang Sanadi ini sangat komprehensif ya dan mudah dimengerti gitu. Jadi mungkin pada bingung juga nih mau nanya apa nih. Waduh. Tuh. Coba Soalnya tanya tadi yang apa, boleh. ya Enggak, jujur maksudnya santai aja, santai aja. oh Saya sih ya. kalau bisa bantu saya pasti bantu. Kalau bisa bertanya. Mas Pala, boleh saya bertanya? Oh ya, Oh ya, gimana silakan. Pak Misbah? Pak Misbah gimana? Ya, saya ingat sekali waktu baru lulus Mas Sanadi ini itu diterima internship di salah satu lab di Amerika. Itu ceritanya dulu gimana tuh sampai bisa dapat internship di salah Oh, satu? bukan di Amerika Pak Misbah, di Swiss Oh, waktu di itu. Swiss ya? Iya, Oh, iya, di iya, Swiss. iya. Itu namanya CERN, ya, Ya, Center oh, of, Swiss itu ya. Oh, yang ya, tadi ya, ya, itu. ceritakan ya. Yang tadi Oh, dicerita itu Pak Misbah. iya. Kalau saya ulang lagi, pokoknya ceritanya itu cuman coba-coba aja Pak Misbah waktu itu. Oh, Tapi iya. tahu institusi itu berkat Prof. Riri sebenarnya, Iya, iya. berkat Prof. Riri, karena Prof. Riri udah 2 dekade sebelum saya sudah duluan ke sana. Jadi saya lihat kami dan saya dan teman saya satu lagi itu lihat profilnya Prof. Riri di situs, terus habis itu wah ada perusahaan ini, terus kami coba-coba buka, oh ternyata ada internship gitu Pak Misbah. Jadi kayak cobalah Saya cobalah iseng-iseng gitu gitu aja, waktu lebih itu ke kagum berani aja banget Pak saya waktu Misbah. itu. Wah, luar biasa nih Sanadi. Waduh, lebih nekat nekat aja sih Pak Misbah waktu itu, kayak intinya tuh Iya, nggak minder aja, kami nggak minder iya, aja, iya. tahu itu udah baca-baca dari review-review tahun sebelumnya, wah ada 10.000 kandidatnya, dipilih Iya, cuman iya. 1.000, Luar jadi satu biasa. di antara 10, yang kayak gitu Pak Misbah. Tapi intinya nekat aja Pak, kalau waktu itu nggak coba mungkin nggak tahu kan jadinya, mungkin waktu itu kalau nggak coba ya pasti nggak lulus kan. Akhirnya malah coba-coba aja iseng waktu itu, tiba-tiba pulang-pulang dari ke kuliah dapat email diterima, terus kayak waduh. Ya kayak gitu Pak Misbah. Kira-kira ini ceritanya ya the power of nekat itu gitu ya. Waduh, nekat nekat yang positif lah, nekat yang positif Ya, Pak nekat yang Misbah, positif. jangan Boleh. jangan yang iya, iya, iya. Keren, keren, keren. Nekat Mantap. aja, Iya, jangan minder aja, karena kayaknya memang saya seperti yang saya bilang tadi, saya juga ngelihatnya kalau orang Indonesia itu kalau di luar negeri itu yang berkaca di luar negeri itu pinter-pinter, jago-jago kok. Orang kita tuh sebenarnya pinter-pinter, jago-jago. Cuman kalau yang kadang-kadang banyak yang minder aja di dalam negeri, saya juga lihat kayak teman-teman saya pinter-pinter banyak kok gitu. Cuman eh, udah minder duluan aja sebelum mau coba berkaca di luar negeri gitu. oke. Makasih, Mas Sanadi. Ya. Iya, sama-sama Pak Bismillah. Oke, masih ditunggu jika ada yang memiliki pertanyaan. Sambil menunggu mungkin juga karena tadi sempat di bring up lagi terkait CERN nih. Aku sebenarnya penasaran juga apa sih yang Abang lakukan selama di CERN itu dan berapa Oh, oke. bulan ya? Waktu itu 2,5 bulan. 2,5 bulan di CERN itu sebenarnya proyeknya spesifik banget, dan waktu itu tuh jadi CERN itu tuh sebenarnya research institute, mereka tuh bukan apa ya, mereka itu research institute, jadi mereka funding mereka itu tuh dapatnya dari luar, dari governmental funding, dari industrial funding. Jadi bukan perusahaan yang dapat uang sendiri gitu. Jadi tipenya sih CERN tuh kayak gitu. Nah, CERN itu kolaborasinya banyak banget sama top IT company kayak Oracle, Google of course, Meta dan segala macam. Nah, untuk case-nya di Oracle, waktu itu proyeknya sama Oracle. Jadi untuk case-nya di di kasus saya itu, Oracle itu waktu itu launch namanya Oracle Traffic Director, tapi itu sudah di decommission sama mereka. Jadi Oracle Traffic Director ini layer 7 load balancer, di application layer load balancer dia. Nah, jadi intinya si Oracle ini karena biasanya kalau kalau untuk bicara soal software ecosystem, biasanya kalau Oracle rilis produk, mereka tuh pengen supaya user itu semua pakai produknya dia, karena ujung-ujungnya itu kan eh, balik lagi bisnis ya, produknya semakin semakin orang vendor login, semakin orang cuman cuman pakai produknya mereka, semakin banyak mereka bisa jual produk gitu. Nah, jadi intinya itu mereka tuh launch ini Oracle Traffic Director ini untuk saingan sama Nginx, Apache Web Server,
HTTPD web server. Kalau kalian sudah pernah nyentuh ini, kalian harusnya tahu. Nah, ini web server, application web server atau yang bisa jadi load balancer juga, application load balancer. Nah, jadi di sini di Oracle ini dia rilis produk ini dan jadi funding saya waktu itu di CERN itu yang funding Oracle. Jadi Oracle yang funding dan tujuan saya di hire di internship itu adalah untuk evaluate produk ini. Jadi untuk evaluate produk ini apakah produk ini bisa waktu itu bicara dengan saya lupa namanya waktu itu Tomcat kalau nggak salah. CERN waktu itu pakainya Tomcat Apache Tomcat. Nah, jadi apakah waktu itu ada juga soketnya, jadi bukan cuman HTTP, tapi ada soket lain, saya lupa namanya apa. Nah, itu jadi ngetes apakah itu bisa di situ. Jadi evaluasi produk itu. Jadi waktu itu 8-10 minggu. Minggu pertama itu onboarding, minggu kedua sampai terakhir minggu Hamin 2 minggu itu evaluasi produk itu, ambil data, kayak ngambil data pakai waktu itu benchmarknya pakai Apache JMetrics. Jadi sudah keluar datanya udah tulis report aja. Waktu itu saya ingat banget, saya masih jelek banget bahasa Inggris saya. Jadi kalau kalau kalian cari laporan saya di Websen, mungkin kalian lihat ini kok orang ini bisa bisa dapat internship di CERN ya gitu. Mungkin reaksi kalian karena bahasa Inggris saya maksudnya masih jelek. Cuman si supervisor saya bilang udah nggak apa-apa, yang penting kami ngerti maksud tulisan kalian, kamu apa udah gitu. Ya kayak gitu. eh jadi kayak gitu, kayak itu sih yang saya kerjakan waktu itu. Jadi project-project itu macam-macam, ada kolaborasi dengan Google karena Google pengen testing produk mereka apa. Jadi CERN itu biasa jadi testing ground. Kenapa? Karena mereka handle data banyak banget. Ketika kalau kalian cari di website itu sebenarnya mereka tuh tabrak-tabrakin partikel kan. Nah, ketika mereka tabrakin partikel, itu sensor mereka itu nangkep data banyak banget. Sekali partikel nabrak, itu data yang diproses itu bisa 4 terabyte per second atau apa per second loh itu. Nah, mereka tuh perlu sistem komputer yang bisa support itu. Jadi skala mereka itu di saat saat kayak gitu lebih lebih besar daripada Google, Facebook dan yang lain. Di ketika mereka lagi eksperimen pengambilan data. Nah, karena itu mereka perlu compute infrastructure, compute apa top top notch, kayak bilangnya top tier software produk gitu yang bisa nge-support mereka untuk ngambil data itu. Nah, makanya juga pas buat perusahaan besar jadiin testing ground kayak NVDA itu kayaknya rutin kirim kirim GPU ke CERN cuma-cuma buat biar mereka tes saja gitu, nanti reportnya dikirim balik ke NVDA kayak gitu contohnya. Oh, oke oke. Menarik menarik menarik. Nah, ini di komen chat ada pertanyaan lagi, yaitu, kuliah di Swiss, kasarannya 1 tahun habis berapa? Termasuk living cost dan Waduh, lain-lain. ini kalau 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 orang Indo suka nggak, oke, sorry sorry. Maksudnya oke, iya ya, coba saya jawab ya. Tapi jujur inflasi ya. Waktu saya kuliah itu Swiss franc, 1 Swiss franc, mata uangnya di sini 1 Swiss franc. Kalau di sini waktu itu waktu saya kuliah di sini Swiss franc itu 13.000, 14.000 1 Swiss franc. Sekarang udah hampir 21.000. Jadi mungkin kurang bisa relate ya. Kalau saya rupiahin, gimana ya bagusnya ini ya. Kalau saya jujur, saya bisa tulis dalam Swiss franc. Saya bilang dalam Swiss franc aja ya. Karena anggapannya biayanya tetap dalam Swiss franc. Tapi kalau dalam rupiah kan berubah karena udah gitu. Kalau kalau dalam Swiss franc waktu itu saya tuh kuliah itu per semester murah banget. Kalau kuliahnya di EPFL itu cuma 600 Swiss franc. Waktu zaman saya sekitar 9-10 juta tuh satu satu semester. Kuliahnya murah. Kuliahnya murah. Cuman yang mahal ya biaya hidup. Selain kuliah tuh biaya hidup, maksud saya biaya hidup, rent, asuransi wajib sini, healthcare wajib, internet, makan of course, sama transportasi gitu. Nah, waktu itu saya bener-bener hemat banget, agak ekstrim hemat saya. Itu tuh menurut saya survive kayak sekitar, seingat saya survive itu sekitar 7 bulan. Jadi kalau di matnya itu kalau setahun ya kebilanglah 800 kali 12 berarti 9.600 ya, 9.600 zaman itu.
10.000 lah, bilang 10.000 zaman itu mungkin berarti 150 juta dalam setahun itu. Tapi itu agak ekstrim, saya bilang lagi itu saya agak ekstrim. Saya benar-benar nggak keluar, nggak hangout sama teman dan segala macam, benar-benar menyendiri aja karena karena biar hemat gitu. Jadi agak kurang, agak saya nggak menyarankan untuk seperti itu. Jadi makanya saya bilang perlu diskusi lebih panjang kalau mau ngobrolin masalah masalah ini. Kalau teman-teman yang LPDP, mereka itu menurut saya sudah di angka yang enak. Mereka dapat uang dari LPDP. Mungkin dari LPDP sekarang dapatnya 1.600. Kalau nggak salah ya. Kalau menurut saya yang pas itu, ada teman dari Jepang waktu itu dia dapat 1.200 sebulan, itu udah pas sih. Segitu. Jadi 1.200 CF per bulan itu udah enak. Kalau udah bisa lah kalian sekali seminggu makan di luar, hangout sama teman dan segala macam, gitu biar nggak stres atau jalanin hobi kalian. Kalau misalkan kalian play tenis gitu, kalian bisa main tenis, main badminton, kayak gitu. Oke, ya itu sih. Ya. Oh, oke, menarik, menarik, menarik. Nah, mungkin pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk acara talk show kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan mungkin sedikit recap atau kesimpulan dari apa yang telah kita diskusikan tadi selama 1 jam dan 1 jam 30 menit tadi. Jadi dari perjalanan Bang Sanadi ini kita bisa melihat bahwa karir itu bisa dibentuk dari proses yang konsisten ya. Mulai dari keberanian untuk mencoba dan juga keberanian untuk mengeksplorasi diri, hingga mengambil keputusan tanpa rasa minder gitu kan. Dan dari Abang juga kita pelajari, bisa kita pelajari bahwa ilmu-ilmu yang selama ini kita dapatkan tuh pasti bakal berguna di masa yang akan datang. Dan selain itu juga kemampuan untuk berkomunikasi dan apa ya, untuk adaptasi itu adalah satu hal yang penting banget untuk kita kuasai untuk bisa berkompetisi terutama di level internasional gitu. Dan pada akhirnya yang akan menjadi, langkah terbesar kita untuk bisa maju adalah kita harus bisa berani dalam langkah gitu, kita juga harus berani dalam mengambil peluang sekecil apapun dan tetap menjadi diri sendiri sambil membiarkan proses berjalan secara alami gitu. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bang Sanadi, kita sudah menjalankan, talk show yang sangat menarik ini dan memotivasi sekali, terutama untuk kami, mahasiswa-mahasiswa yang masih menempuh, perjalanan yang masih, mungkin bisa dibilang masih panjang. Terima kasih sekali atas, sharing-sharing-nya dan juga terima kasih kepada partisipan yang sudah, berpartisipasi secara aktif. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dari apa yang disampaikan oleh Bang Sanadi ini bisa menjadi suatu hal untuk kita menjadi, orang yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya, gitu. Ya. Baik, Semoga menginspirasi. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih buat Bu Riri sudah mengajak saya untuk berbicara hari ini. Ya, terima kasih ya buat semua. Terima Senang kasih sekali Fala. Sanadi, ya mudah-mudahan banyak lagi yang akan berada dimanapun dan menjadi kebanggaan kita semua. Salam untuk keluarga dan juga untuk Amin. semuanya yang hadir hari ini. Saya rasa itu menjadi bahan perenungan bahwa ternyata kita semua perlu untuk dapat membuka jendela kita dan menerima semua cerita-cerita itu dan kemudian menjalankannya karena semuanya adalah kebanggaan ya. Terima kasih sekali lagi Sanadi dan semuanya Fala Sama-sama, Bu Riri. dan teman-teman juga yang ada Haikal dan Winnie yang sudah menyiapkan acara baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. bersama Nadi. terima kasih Ya, semuanya. kasih sama-sama. Mari.